Ya, untuk kelompok 3, mangga dipersilahkan untuk memulai aktivitas diskusinya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika sudah selesai dalam pembagian dan pembahasan, ya masing-masing kasus, silahkan untuk menambahkan lagi pada tagihan Padlet ya, sebagai bukti produk kolaborasi. Ya, mangga dipersilahkan. Selamat malam Ibu-Ibu, Bu Yusi, Bu Retno, Bu Dini. Selamat malam, Bu. Mangga dipimpin oleh Bu Dini atau rapat kali ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan Rukol kali ini kita akan mendiskusikan mengenai studi kasus yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Fasil ya. Nah, untuk pembagian tugasnya sekarang biar lebih cepat mau gimana Bu Ibu? Buka soal dulu, Bu. Oh, iya. Soalnya dulu. Ini yang Ibu Dani bukannya kita ya? Semuanya, Bu. Oh, 4 kasus. Keempat-empatnya berarti. keempat-empatnya. Ya, betul. Oh, baiklah. Berarti lihatnya di mana ya, Bu? Kasusnya mana ya? Ini cuma ada kasus 1 Itu diklik ke bawahnya. Di LMS. Di LMS. Oh. 1, kasus 2, kasus 3. Oh, oke. Bentar. Modul. Nah, karena ada 4 kasus, berarti biar cepat bagi satu-satu gitu. Berarti mau dibahas sekarang satu-satu atau satu orang satu-satu aja, Bu? Satu kasus. Satu kasus satu orang. Oh iya. Nah, untuk sekarang pembagiannya aja langsung aja ya, Bu. Untuk kasus yang pertama mau siapa? Mau diselesaikan oleh siapa? Dulu, kita baca dulu, bentar. Ya, boleh. Ini kok nggak bisa sih lihat di sini? Lihat di ini LMS sudah hilang kasusnya. Ada di LMS. Ada, Bu. Kok nggak ada ya? Nggak ada ya? 1.4G1 ya? Presentasi dan diskusi. Ibu ke kursus, terus ke itu aja, ke dashboard. Ruang kolaborasi kerja. Iya, ruang kolaborasi 1.4G kan? Iya. Bentar. Oh ya, udah ada kasusnya ya. Oke. Ada kasus 1. Tuh guru matematika Bu Yani. Ulah aku lah tuh. Kan akunya yang guru matematikanya. Berarti kasus 1 mau sama siapa? Kasus 1 Bu Dini atau? Boleh. Aku 2. Bu Retno 2. Ya bolehlah 2. Yang ketiga siapa? Bu Yusi atau aku yang terakhir? Boleh. Bu Yusi. Aku yang terakhir lah. Nggak tahu ini kasusnya apa juga. Aku juga belum lihat. Belum kebuka, aku juga belum juga baca. Ya, berarti yang terakhir aku. Anto dan Dino lagi ini. Iya. Oke. Kasusnya di 14G1, Bu. Kok nggak ada punya saya ya? 1.4 kan? 1.4G aja. Itu mah kayak aku. 1.4 aja. Sip. Ini yang dijawab kan pertanyaan yang ada di bawahnya kan? Iya. Oke, aku yang keempat ya. Udah pusing. Berarti Pusing langsung ya. Sekarang langsung penyelesaiannya. kita kerjain aja dulu masing-masing berarti. Siap. Sesuai pertanyaan yang ada di bawah. Ya. Oke.
Ibu, berarti nanti ini kalau nanti sudah saling mengecek ya, jadi biar nanti ada masukan dari masing-masing. Ya, Ya. kita presentasikan dulu hasilnya, nanti coba cek ini. Re, off dulu, Re, suaranya. Oh iya, bentar, lupa. Mana sih? Iya, di aku lagi itu. Ibu mau bertanya, ini yang menganalisis kasusnya nanti percakapannya langsung dituangkan di situ contohnya atau gimana ya? Bu Retno, Bu Yani, sama Bu Yusi. Barangkali tahu. Di sana di mana? Di PPT-nya? Iya, di yang sekarang lagi dikerjakan. Oh, mending ditulis Ibu, ada yang pakai laptop nggak nanti? Biar kasih kasus-kasusnya tuh ini dulu, ditulis dulu. Di kayak Word itu, nanti penyelesaiannya apa aja gitu nih ya. Nanti Ya. tinggal kita ngetik. Siap. Jadi terrekam lah apa yang kita diskusikan malam ini. Ada yang bersedia? Re, bisa Re menampilkan, menulis? Oke, boleh. Oke, terima Bisa. kasih Bu Re.
Sudahkah bisa dimulai Bu Dini? Sedikit lagi saya Bu, kalau yang lain gimana? Bu Retno, udah belum? Bu Yusi gimana? Bu Retno masih mengerjakan atau sudah selesai? Bu, halo? Masih mengerjakan Ibu, tinggal yang penerapan.
Udah bisa dimulai? Ya, Bu. Silakan Bu Dini dipimpin. Iya. Untuk sekarang kita akan menganalisis kasus yang sudah tadi dibagikan ya, Ibu-ibu. Nah, untuk yang pertama mau dari saya dulu atau gimana, Bu? Berurutan gimana? Ya, dari berurutan aja. 1, Boleh. 2, 3, 4. Ya. Untuk kasus yang pertama yang sudah saya telaah, yaitu dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas tersebut menumbuhkan keyakinan siswa agar mau berkata jujur. Adapun Sebentar Bu Dini. Kalau bisa sambil dicatat apa? Sama Bu Rere gimana? Bentar dulu, Bu. kalau misalkan nanti disetorkan aja gimana, Bu? Oh baik. Atau gimana Re, disetorin aja? Disetorin aja kalau itu. Ini aku dikit lagi ya. yang belum beres. Oh iya, silakan Mangga tuh. Nah, untuk pertanyaannya, Ibu mendengar kalian ada masalah dengan Bu Eni. Apa yang bisa Ibu bantu? Untuk yang validasi tindakan yang salahnya, yaitu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa untuk bersikap lebih baik dari sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, Ibu tahu kalian pasti senang melakukan hal seperti itu. Kalian pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di antaranya kegiatannya mengajak siswa menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Seperti apa keyakinan yang kalian inginkan selama proses pembelajaran di kelas? Untuk pertanyaan nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalis sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut saya, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalis sudah sesuai dengan yang telah dibuat, yaitu mengenai validasi tindakannya sudah ada, menstabilkan identitasnya ada, menanyakan keyakinan ada. Adapun langkah tindakan yang tadi sudah diambil yaitu mengakui bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, mengusulkan bagaimana jika mereka mengadakan diskusi dan mengirimkan email kepada Ibu Eni. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap yang santun terhadap gurunya. Untuk pertanyaan nomor 3, dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Yang nomor 3, Bu Eni memposisikan diri sebagai teman. Bisa terlihat dalam percakapannya yaitu, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah, tolong bantu Ibu ya. Untuk pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawabannya, menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi karena Bu Santi dalam menegur siswanya bertindak sebagai manajer dan menindaklanjuti gagasan yang diusulkan oleh Vivi dan Natali. Mungkin itu yang sudah saya analisis dalam kasus yang nomor 1, Bu. Ada masukan atau lanjut dulu ya, lanjut dulu ke nomor 2 aja. Ya, bisa kasus waktunya yang habis. nomor 2 yaitu Bu Retno. Ya. Ke Bu Yusi dulu aja, nanti ini sedikit lagi tinggal. Bu Yusi, mangga. Bentar. Boleh, Bu. Kedengeran nggak suaranya, Bu? Kedengeran tapi kecil, Bu. Kecil Bu Yusi. Bu. Halo. Mangga sih masih bisa kedengeran. Perlu dibacakan dulu nggak studi kasusnya? Boleh, biar kita paham soalnya kan kita nggak baca. Iya. Kebetulan kan yang studi kasus 3 ya. Ini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa
Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun, Pajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Pajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Pajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Pajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Tidak kasihan sama ibu, dan Pajar pun dia membisu. Nah, yang dianalisis di sini yang pertama adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Pajar. Kemudian analisis yang kedua, membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar. Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan. Kemudian yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Itu ada 4 pertanyaan di studi kasus yang ketiga. Saya coba menjawab ya, nanti barangkali teman-teman bisa menambahkan. Yang pertama, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Karena di sini ada kata-kata, "Gimana kamu Pajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Tuh. Jadi posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani, posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, membaca sikap Pajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Pajar. Kebutuhan yang diperlukan oleh Pajar ada dari 2 sisi, dari kebutuhan kasih sayang sama kebutuhan kebebasan. Kalau dilihat dari kebutuhan kasih sayang, Pajar itu patut mendapatkan kasih sayang berupa perhatian. Sepertinya Pajar ingin mendapatkan perhatian dari gurunya gitu, dan dukungan agar dia lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian kebutuhan kebebasan, karena Pajar ini patut diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Disesuaikan juga dengan hasil asesmen diagnostik agar dia lebih termotivasi untuk belajar, apalagi ini kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, pertanyaan yang akan diajukan yaitu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Pajar, kamu tahu kan kesepakatan kelas kita? Kemudian yang kedua, apa konsekuensinya bila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Tuh, kemudian yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, akan melakukan tindak lanjut, mungkin memberikan pendampingan kepada Ibu Dani agar menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode restitusi, dan tidak lupa menggali kebutuhan apa yang perlu dipenuhi oleh Pajar agar dia bersemangat untuk belajar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti dari teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusi. Terima kasih Bu Yusi. Untuk yang selanjutnya, kasus yang keempat dipaparkan oleh Bu Yani ya. Ya, terima kasih Bu Dini. Di kasus, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas Bu. Jelas ya. Jelas. Oke.
Di kasus yang keempat ini ada 2 orang siswa namanya itu Anto dan Dino. Mereka tuh lagi main basket gitulah, tapi ujug-ujug tiba-tiba tuh terjadi pertengkaran antara mereka gitu. Nah, si Dino ini emosi banget gitu, sampai dia itu menarik kemejanya si Anto, sampai si kancingnya itu terlepas 3 gitu si Antonya teh. Nah, kan gelut lah kayak gitu, terus dipisah sama guru piket, terus dibawa ke ruang kepala sekolah. Nah, di ruangan kepala sekolah itu, kepala sekolah mencoba untuk mendamaikan mereka gitu. Eee, Tadinya si Dino tuh emosi terus gitu, tapi setelah diajak ngobrol sama kepala sekolah akhirnya dia bisa, menurunkan emosinya, kemudian akhirnya bisa mengakui kesalahannya dan, eee, ingin bertanggung jawablah gitu atas, kerusakan yang telah dia lakukan gitu. Nah, pertanyaannya terus kan, ditanya si Anto pengennya gimana gitu kan, karena si kancing bajunya itu lepas. Terus kata si Anto, "Pokoknya saya nggak mau tahu lah," gitu, "si kancingnya itu harus terpasang kembali," kayak gitu. Nah, terus, si kepala sekolahnya itu nanya ke Dino, "Ini bisa nggak dipasangin lagi?" "Ya saya mah nggak bisa Bu," gitu, "kalau saya lem aja gimana?" Gitu. Terus, ya kalau dilem mah copot lagi gitu. Terus gimana? Ya kamu harus ngejahit. Saya kan nggak bisa jahit, Bu. Nah kamu bisa belajar ke Pak Irfan gitu, guru tata busana. Kamu belajar jahit kayak gitu. Nah akhirnya si Dino ini menyetujui, terus dia itu mau memperbaikinya dengan menjahit sendiri gitu. Dan setelah beberapa waktu kemudian mereka sudah terlihat akrab kembali gitu si Dino dan si Anto ini. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama itu, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah yang namanya Ibu Suti ya, dan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Nah, pada kasus ini, saya tuh tadi menyimpulkan bahwa posisi kontrol Ibu Suti itu ada 3. Yang pertama yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi, tadinya Dino yang emosi gitu ya, kemudian dia sampai bisa mengakui bahwa dia bersalah gitu. Nah, Bu Suti tidak menggunakan kata yang tinggi, tapi dia menggunakan kata-kata yang lembut dulu, sehingga pada akhirnya si Dino itu mengakui bahwa dia itu sudah, eee, apa, menyalahi kesepakatan kelas kayak gitu. Kemudian yang kedua itu posisinya sebagai teman. Nah, si Bu Suti ini kan kayak ke teman lah gitu ngobrolnya, sehingga si murid itu berupaya mengontrol emosinya, sehingga bisa turun kayak gitu. Yang ketiga, Bu Suti sebagai manajer gitu, di mana dia pada kasus ini, sudah apa namanya tuh, bersama dengan murid, kemudian mengajak diskusi murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Sehingga pada akhirnya tuh si murid mau gitu. Jadi ada posisi manajer di sini. Jadi kalau nanti masih kurang, teman-teman mungkin bisa menambahi ya, karena ini yang tadi, saya simpulkan itu hanya 3, yaitu membuat merasa bersalah, teman, kemudian manajer. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan gitu oleh Ibu Suti. Nah, menurut saya kan ini, Bu Suti itu, menanya ke Dino gitu kan, sampai akhirnya dia mau tanggung jawab. Menurut saya, hal yang dikuatkan oleh Ibu Suti itu dia memberikan kesempatan untuk restitusi gitu ke Dino. Jadi diberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahannya, kemudian melibatkan si Dino dalam proses perbaikan itu, yaitu dia harus belajar menjahit sendiri ke guru tata busana, kemudian, dia juga membangun rasa percaya diri dan tanggung jawab pada diri si Dino ini. Jadi dia meyakinkan, "Ya kamu bisalah kalau belajar ke guru tata busana," gitu. Kemudian tetap, eee, mengarahkan Dino untuk bertanggung jawab. Kemudian Bu Suti juga kan menanyakan ke Anto ya, "Ini kamu maunya gimana?" Gitu. Nah, hal yang dikuatkan di sana adalah Bu Suti memberikan validasi gitu atas perasaan Anto dan memastikan bahwa kebutuhannya Anto itu terpenuhi. Dengan cara seperti ini, Anto merasa didengar dan dihargai gitu. Jadi dia tuh ditanya gitu, "Kamu maunya gimana?" Jadi dia akan merasa didengar dan dihargai. Kemudian yang ketiga, kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut?
jelaskan. Ini yang tadi saya rumuskan, nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama tanggung jawab, yaitu Dino diajarkan untuk tanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perilakunya tersebut. Yang kedua ada empati. Baik Dino ataupun Anto itu diajak untuk memahami perasaan satu sama lain dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Jadi ada empati yang dibentuk di sana. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Keduanya bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat ada kejujuran, di mana Dino mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memperbaikinya. Kemudian ada juga nilai ketekunan mungkin di sana ya, di mana Dino itu berarti menunjukkan ketekunan untuk belajar keterampilan baru, yaitu menjahit gitu ya, sehingga dia akhirnya bisa memperbaiki kemejanya si Anto ini, dan selang berapa lama mereka bisa akrab lagi. Itu karena ada faktor ketekunan juga dari si Dino ini. Mungkin itu saja jawaban dari 3 pertanyaan atas kasus Anto dan Dino ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yani. Dilanjut kepada Bu Retno, kasus yang nomor 2. Silakan Bu Retno. Untuk kasus nomor 2, jadi ini sebenarnya ada namanya tuh Sabrina. Sabrina ini datang terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Nah, dia itu ketika sampai di gerbang sekolah, dia tuh sadar, oh ternyata hari ini itu harusnya pakai sepatu hitam gitu. Nah, karena peraturan sekolahnya itu seperti itu. Nah, ternyata dan si Sabrina ini pada hari itu malah dia tuh menggunakan sepatu berwarna coklat karena dia tergesa-gesa tadi pada saat mengenakan sepatu. Nah, terus pada saat di depan kelas, Pak Lukman sudah ada di depan kelas. Pak Lukman menanyakan sama Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Terus Sabrinanya tuh menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, nah tapi si Pak Lukman ini tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Kemudian Sabrina itu meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, dengan mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina pun dengan berat hati mencoba sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ayo, apa Bu? Ya, dalam kasus ini, Pak Lukman itu berperan sebagai penghukum ya. Kenapa sebagai penghukum? Nah, jelaskan apa indikatornya. Di sini terlihat tegas dalam kalimatnya gitu ya, dari tadi disampaikan, Pak Lukman menyampaikan, Pak Lukman yang tetap bersikeras pada aturan yang sudah ada tanpa memperdulikan alasan Sabrina melakukan hal tersebut. Satu, jadi Sabrina beralasan juga tidak mau tahu dengan alasan yang sudah diberikan Sabrina, dan dia tetap bersikeras pada aturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula. Nah, berarti sudah tadi memposisi peran kontrol yang dilakukan Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, ini kalau si Pak Lukman itu sebagai manajer, menurut saya itu jadi yang pertama, Pak Lukman dengan kontrol nada suara yang lebih
rendah gitu ya, yang lebih stabil dan mengatakan, Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apakah kamu tahu aturan sepatu yang ada di sekolah kita? Ulangi. Yang pertama, Pak Lukman menanyakan, Sabrina, kamu tahu kan aturan yang ada di sekolah kita? Terus Sabrinanya jawab, iya Pak, saya tahu, maaf saya terlambat. Ada lagi yang lain? Tanya. Terus Sabrina jawab lagi, oh iya Pak, maaf tadi saya buru-buru berangkatnya. Jadi saya memakai sepatu coklat, maaf ya Pak, saya tidak sengaja. Harusnya hari ini saya menggunakan sepatu warna hitam. Nah, terus Pak Lukman bilang lagi, ya jadi pagi ini memvalidasi gitu ya, memvalidasi kesalahan. Ya, jadi pagi ini kamu terlambat dan memakai sepatu bukan warna hitam. Sabrina menjawab, iya Pak. Berarti si Sabrina itu tadi sudah, apa namanya, sudah divalidasi kesalahannya, kemudian Pak Lukman menanyakan tentang keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang seharusnya. Pak Lukman menanyakan kembali, baik, jika kamu melanggar, apakah kamu sudah tahu apa yang seharusnya kamu lakukan? Kemudian Sabrina menjawab, ya Pak, saya tahu karena saya terlambat, maka saya akan bertanya ke teman saya karena ketertinggalan saya dalam pembelajaran. Dan karena saya juga bersalah menggunakan sepatu, saya akan melepas sepatu sepanjang hari ini, Pak. Pak Lukmannya bilang lagi, baik, apakah kejadian ini tidak akan terulang lagi? Sabrina, ya Pak, saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi Pak. Saya akan men-set alarm saya supaya besok tidak lagi terlambat. Dan saya akan lebih teliti lagi. Pak Lukman kemudian mengatakan, baik, Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Kemudian Sabrinanya memohon maaf dan mengucapkan terima kasih. Itu pertanyaan yang kedua. Selanjutnya adalah yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yaitu disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Nah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tentu saja tidak dibenarkan karena akan berakibat murid tersebut dendam dan tidak suka dengan guru tersebut. Ya, itu ibu-ibu yang bisa saya paparkan. Maka kalau nanti jika ada masukan, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Ya. Terima kasih kepada Bu Retno yang sudah memaparkan kasus yang kedua. Untuk sekarang yang tadi sudah dipaparkan mengenai apa kasus-kasus yang tadi, apakah ada masukan? Kalau menurut saya udah saja ya tuh. Kemudian sekarang mungkin kita fokus ke pembagian tugas saja untuk yang besok. Ini karena jamnya kan udah 21.06 ya. Kalau tidak salah kita kan sampai 21.15 ya. Jadi waktunya juga udah mepet. Nanti kita bisa untuk selanjutnya japian lah kayak gitu ya. Kemungkinan seperti itu. Bu Dini mangga dipandu untuk pembuatan itu. Untuk pembuatan bentar Bu. Untuk pembuatan PowerPoint-nya mau siapa Bu? Bu Rere. Bu Rere itu udah siap. Sampai bosan. Boleh, Bu Rere? Sampai bosan, nanti paling minta dibantuin Bu Yusi. Udah expert itu. Bu Berarti Rere. sama Bu Rere ya. PPT Bu Rere. Untuk moderator mau siapa? Ini aja. Siapa? Saya? Mau Bu Dini, Bu ya. Bu Dini. Saya nggak apa-apa lah moderator nanti Jangan Bu berpantun. Yusi, bosen.
Ya boleh Bu Yani. Oke. Tapi Rere masih harus kebagian yang ngomong, Rere. Soalnya kalau pembuatan itu nanti nggak ngomong gitu. Untuk Sekaligus ke pemaparan materi, Marenan. Oh, materi Bu Rere sama, oh semuanya ya? berarti Iya. satu-satu aja dibagi-bagi ya Bu. Iya. Ya. Berarti Tapi sesuai urutannya ya Bu. sambil nanti share tadi hasil jawabannya, biar nanti kelihatan untuk versi-versinya masing-masing. Tadi kan pasti belum baca kan soalnya. Iya, iya, iya. Ya. Ibu udah disuruh masuk ke main room. Iya. Berarti PPT Rere, moderator saya, materi semuanya. Ya. Terus penjawab itu penjawab Bu Yusi. Penjawab Bu Yusi sama Bu Dini berarti. Oke, ayo Ya. bubar. Udah. Ya, Bu. Gitu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunin.